Luar biasa. Belajar untuk memuji orang lain itu baik sekali. Terutama orang Indonesia sudah terlatih mengkritik orang lain, menjelekkan orang lain, melihat negatifnya orang lain, dan belajar untuk mengatakan sesuatu yang positif akan orang lain itu sangat baik. Amen, saudara? Itu menyehatkan kita. Kalau Anda mau umur panjang, belajar bersukacita, melihat akan kebaikan orang lain, keindahan orang lain, dan bukan kejelekannya. Anda mau cepat mati, hidup penasaran, kepahitan terus-menerus, celalah orang lain, maki-maki orang lain, cari terus salahnya orang lain, dan kuburan jadi tempat akhir. Alright, saya mau ajak kita buka firman Tuhan sama-sama di Matius pasal yang ke-13. Sebelum saya akan tunjukkan ayatnya kepada saudara, saya mau ceritakan sesuatu yang menarik sebelumnya. Beberapa waktu yang lalu, sekitar hampir mungkin let's say sebulan setengah atau 2 bulan yang lalu ketika saya ke Vancouver, pesawat yang saya tumpangi itu rusak, saudara. Dari Semarang ke Jakarta kami terlambat cukup lama sekali. Tetapi kerusakan itu membawa faedah yang luar biasa. Saya belajar bahwa segala sesuatu di dalam kontrol Tuhan. Amen. Coba katakan kepada sebelahmu, hidupku dalam kontrol Tuhan. Jadi jangan macam-macam dengan hidupku ya. Saya ngalami 2 kali, saudara. Ngalami 2 kali terbang dan pesawatnya rusak. Yang pertama bulan waktu seminar di Singapura, saya naik SQ dengan istri saya dan pesawatnya rusak. Kami harus di-delay 3 jam di Jakarta. Sungguh mengejutkan sekali, Singapore Airlines bisa rusak begitu dan kami harus tunggu 3 jam lamanya. Saya keluar dan kemudian saya pernah ceritakan kepada saudara bahwa itu diizinkan Tuhan untuk kami bisa jadi berkat bagi anak Tuhan yang lain. Ada hamba Tuhan yang kebetulan akan ke Amerika hari itu. Dan kemudian ketika sampai di airport ketemu dengan saya. Dan tidak akan ketemu kalau pesawat saya tidak rusak. Lalu kemudian ngobrol dan dia cerita sandalnya jebol. Sepatunya mau ke Amerika, sepatunya jebol. Lalu dia berkata, Pak, saya dalam proses Tuhan. Dia cerita beberapa hal dan kemudian timbul dalam hati belas kasihan. Saya berkata, Tuhan kasihan hambamu. Lalu Tuhan berkata, berkati dia. Jadi akhirnya kami berikan sejumlah uang kepada orang itu. Dan tanpa saya mengerti, dia berangkat ke Amerika tanpa bawa $1 pun, saudara. Kasarnya begitu. Dia cerita dengan saya belakangan. Dan selama 2 minggu pertama, itu uang persembahan yang diberikan lewat kami itu, yang bisa membuat dia bisa beli susu untuk anaknya, makan sehari-hari selama 2 minggu pertama, sebelum kemudian Tuhan memberkati lagi. Jadi kerusakan itu baik buat dia, lebih baik lagi buat saya, karena Alkitab berkata lebih berkat memberi daripada menerima. Yang kedua, ini kerusakan yang kedua, itu juga baik sekali buat saya juga. Sudah masuk pesawat, sudah hampir naik, nggak jadi saudara, muter lagi, penumpang dipersilahkan turun, jadi turun. Tanpa saya mengerti, saya satu pesawat dengan Pak Yusak Cipto, dengan Ibu Timotius Subekti, saya dengan rombongan N, Vanik dan Herman dan 2 temannya ya. Jadi akhirnya kami kumpul lagi di airport, baru ketemu, baru sadar bahwa satu pesawat dengan Pak Yusak Cipto. Lalu saya sempat ngobrol sedikit dengan dia, ngomong yang ringan-ringan, lalu kemudian tiba-tiba dia ngomong begini. Tak tiruin omongannya saudara ya. Kowe hati-hati lho Gung, makin dhuwur kiang ini makin gede, hati-hati katanya. Nah, Anda harus bisa baca. Ini orang ini kalau sama saya tidak pernah gini. Tuhan berkata, demikianlah firman Tuhan. Berhati-hatilah hai hambaku, karena sebentar lagi badai besar akan datang dalam hidupmu. Hirasataka apa? Enggak, saudara. Ini orang natural sekali. Dia hanya berkata pakai bahasa Jawa, kamu hati-hati, makin tinggi itu anginnya makin gede. Dia cuma ngomong gitu mungkin 2 kali dia ulang, tapi itu tiba-tiba kena di hati saya. Terus dalam hati saya berkata, wah repot ini. Ini bakal ada apa-apa pasti habis ini. Waduh, saya berkata, ini habis ini pasti ada apa-apa ini. Karena dia bilang, kamu makin tinggi itu angin makin gede, hati-hati katanya. Dan kemudian sudah selesai dia ngomong begitu, kemudian diumumkan kami masuk. Di Jakarta pisah, dia ke Jakarta, saya ke Vancouver. Dan selama di Vancouver, saya mengerti saudara, bahwa
Saya mesti berbuat sesuatu yang tidak lazim saya buat. Saya mengerti teman-teman ingin sekali punya banyak waktu untuk bisa bicara, ngobrol, sharing, karena tidak setiap kali saya bisa ke sana. Dan itu waktu yang mereka tunggu-tunggu, mereka bisa kumpul, mereka bisa sharing, karena banyak yang orang-orang yang sudah bertahun-tahun saya kenal. Tapi karena peringatan itu membuat saya sadar bahwa saya dalam sesuatu yang tidak pernah jelas apa yang akan saya hadapi, tapi saya mengerti itu sesuatu yang sangat serius yang akan dihadapi. Dan selama retreat, selama seminar, saya berperilaku aneh. Jadi habis firman, saya pamitan, sorry ya saya masuk kamar. Di kamar sendiri dengan Tuhan, saya periksa hati saya, ada apa sih sebetulnya Tuhan? Mungkin ada sesuatu yang keliru dalam hidup saya tanpa mengerti apa yang bakal saya hadapi, saudara. Tapi Tuhan itu tidak pernah salah. Dia menubuatkan yang baik selalu tepat. Dia memberi peringatan selalu juga tepat. Dan betul begitu pulang, luar biasa. Haleluya. Nah sekarang bagaimana hidup kekristenan kita menghadapi pergumulan dalam hidup kita? Siapa yang percaya bahwa hidup kita ini bukan hanya impian tapi kenyataan? Coba angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kita ini bukan sedang mimpi loh saudara. Kalau enggak percaya tampar pipimu sebelah kanan, sakit tuh. Jangan tampar orang lain. Tampar pipimu sendiri yang sekeras-kerasnya. Anda tahu bahwa kita dalam alam yang nyata sekali. Dan kita bukan dalam alam kebaktian setiap hari. Pak Yusak kemarin mengajar, kadang kita harus dipanggil sebagai anak domba yang tidak punya tanduk. Tapi dia juga memberikan contoh, kalau di School of Fact saya tidak punya tanduk, maka saya ditandui oleh banyak orang. Tapi saya belajar bahwa kita menghadapi akan realita kehidupan yang sangat-sangat real. Yang oleh karena itu setiap kebenaran firman ini harus jadi suatu kenyataan dalam kehidupan kita. Nah mari kita buka firman di Matius pasal 13. Saya akan bacakan mulai ayat yang ke-18 buat saudara. Tapi perhatikan khususnya nanti pada ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Nah, berarti dulu saudara. Mengapa perlu kita berdoa setiap kali Anda mau baca firman, dengar firman seperti ini, minta kepada Allah memberikan roh hikmat dan wahyu di tengah-tengah kita? Oleh karena kalau tidak, ketika Anda dengar firman dan tidak mengerti, setan dengan sigap mau ambil akan benih firman itu. Itulah sebabnya ada orang Kristen yang bertahun-tahun jadi orang Kristen, aktif melayani tapi tidak ngerti firman sama sekali. Ketika diajak bicara firman, dia nol, zero. Ajak bicara soal kepanitiaan, canggih saudara. Ngomong firman, nol. Lalu orang berkata, kok bisa ya? Bertahun-tahun, belasan tahun jadi orang Kristen, diajak ngomong firman tidak ngerti, suruh kerja dari panitia ini, panitia itu, luar biasa. Cari dana pinternya luar biasa. Tapi ngomong firman gak ngerti apa-apa. Kenapa? Karena ketika firman diberitakan, dia tidak mendapatkan pewahyuan dari Allah karena tidak diminta. Sehingga firman datang seperti masuk telinga kanan, keluar telinga kiri atau sebaliknya. Jadi cuma come and go. Dan tidak ada sesuatu yang mengubah hatinya. Begitu Anda terima firman dan tidak mengerti, iblis langsung comot firman itu. Dan engkau seperti tidak pernah mendengar firman itu. Jadi, betapa pentingnya setiap kali Anda mendengar firman, minta Tuhan wahyukan secara pribadi dalam kehidupanku. Nanti Allah akan melakukan perkara yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amen, saudara. Nah, teruskan pada ayat berikutnya. Ayat yang ke-20 ya. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Nah perhatikan bahwa hal yang saya ingin sampaikan buat Anda ada pada ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Karena ini sesuatu yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Saya ingin bacakan terjemahan dari The Message. Saya sudah minta untuk ditulis dan ditunjukkan di
layar ini, supaya Anda bisa mengikuti. Inilah kondisi orang yang hatinya berbatu-batu. Dikatakan, this is the person who hears and instantly respond with enthusiasm. Inilah orang yang mendengar firman itu, dan seketika itu juga, segera dia meresponinya dengan suatu perasaan antusias yang luar biasa. But, dikatakan, there is no soil of character. Tapi tidak ada tanah karakter. And so, when the emotion wear off. Ketika emosinya sudah lepas. Emosinya sudah meledak dan kemudian hilang. And some difficulty arrives. Dan beberapa kesulitan mulai mendatangi hidupnya. There is nothing to show for it. Gak ada yang tertinggal. Habis semua. Dan tidak ada bekasnya sama sekali yang bisa ditunjukkan kepada kita. Nangkap saudara? Nah, saya ingin sampaikan beberapa hal pada hari ini. Berdasarkan apa yang Tuhan katakan ini, saya melihat ada beberapa hal yang penting. Yang pertama tentang rasa antusias kita. Alkitab mengatakan, this is the person who hears and instantly respond with enthusiasm. Ini orang yang dengan cepat meresponi dengan suatu antusias. Dan saya percaya bahwa rasa antusias itu sendiri betul dari Tuhan. Dan itu merupakan reaksi yang benar. Nggak ada orang Kristen ya, kalau Anda tidak benar-benar ngerti dan mau nerima itu. Berkata bahwa saya percaya kepada firman tanpa ekspresi yang antusias. Kecuali Anda robot. Bip, 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 bip. Gitu aja, saudara. Tapi kalau kita manusia, kalau Anda terima sesuatu yang membahagiakan, itu menimbulkan rasa antusias. Betul, saudara? Ada teman yang kerjaannya menurut saya brilian. Dulu dia kerjakan, saya nggak tahu sekarang. Dia suka baca di koran, setiap ada iklan yang berisi undian, Pepsodent lah, Lux atau apa gitu ya. Kumpulkanlah bungkusnya, lalu tuliskan nama, alamat sesuai dengan KTP Anda, kirimkan kepada kami. Ini orang brilian, saudara. Apa yang dia buat? Dia kumpulkan pemulung-pemulung. Dia berkata, aku cari bungkus ini, Pepsodent misalnya. Nanti setiap bungkus aku beli Rp5 atau Rp10 pada waktu itu. Kalau dijual di kilo ini kan nggak ada harganya. Cariin sebanyak-banyaknya, aku beli. Jadi ini orang punya modal, saudara. Ya. Jadi dia pemulung dikerahkan. Lalu pada sore hari para pemulung datang bawa setumpuk bungkus Pepsodent. Dari seluruh kota dikumpulkan dari satu. Terus dia bayar, dia tulis one by one. Namanya dia sesuai dengan KTP, dia kirimkan dengan amplop terpisah, masukkan, bum, ke kantornya Pepsodent. Dia sering dapat, saudara. Luar biasa. Nah sekarang bayangkan ketika dia dapat itu, apakah dia berkata, biasa. Pernah dapat sepeda motor. Oh ya, biasa. Gak apa-apa. Lu kan bagus? Bagus. Itu saraf sukacitanya sudah putus kalau gitu, saudara. Anda ada orang kasih uang 1 juta. Di tengah-tengah sudah desperate, mau makan apa nggak ngerti. Bukan karena nggak punya duit, kurang. Ya kalau makan tidak tahu mau makan apa itu 2 macam. 1 karena nggak punya uang. 2 karena bingung, sudah dicoba semua, mau ganti apa lagi kagak ngerti saya. Jadi mungkin Anda yang kedua. Mau cari yang lebih tinggi tapi duitnya kurang. Ada orang berkata, ini 1 juta buat kamu. Iya. 1 juta. Iya. Buat makan? Iya. Jangan kawin sama orang kayak gini, saudara. Anda akan menderita sengsara. Dicintai kagak ngerti, dibenci kagak ngerti, dibentak tenang aja, diprototin tenang aja kayak begitu. Jangan nikah yang begini, saudara. Singkirin, saudara. Suruh bertobat, masukin bengkel, dia pasti robot lah. Menyamar dari manusia. Tapi kalau Anda terima sesuatu yang begitu besar, yang membuat Anda senang, responnya pasti antusias. Kalau orang nyanyi, sukacita
Aku penuh. Penuh berapa cc sih gini nyanyi? Ku bermasmur bagimu. Saya nggak percaya tuh. Lalu dia berkata, saya orang Kristen yang bahagia. Dulu pendiri FGP MFI, Demos Sakarian pernah berkata, kita adalah orang yang paling berbahagia di muka bumi ini. Anda bisa bayangkan kalau orang-orang berkata begini, saya orang paling tulisan kami orang-orang paling berbahagia di muka bumi ini. Anda orang Kristen? Iya. Bahagia? Sangat. Lebih baik dengerin dangdut daripada kumpul sama orang begini, saudara. Ya. Gak ada antusiasnya dalam Tuhan. Saya gak bisa ngerti. Sebab kata antusias, enthusiasm, dari dua kata Yunani sebetulnya, yaitu en dan theos. En itu Inggrisnya in, theos itu Tuhan. Jadi en theos artinya God in, Allah di dalam kita. Nah kalau Allah di dalam, kayak robot, itu robot korsleting, saudara. Seharusnya orang Kristen wajar. Antusias itu luar biasa. Itu respon yang seharusnya muncul. Amen. Kalau orang berteriak, ya, biasa itu. Bayangkan kalau Anda menikmati hidup kekal, dosamu diampuni, tahu sebagai anak raja di atas segala raja, dan tidak antusias, itu yang aneh. Tapi kalau Anda hidup di dalam Kristus, tahu kita ciptaan baru, diberi hidup yang kekal, diampuni dosanya, diberikan damai, diberkati oleh Allah, dan antusias, ya itu biasa, wajar. Orang Kristen, saya percaya, harusnya merupakan orang-orang yang paling antusias dalam dunia ini. Karena kita sudah menang. Jadi wajar. Orang terima firman, antusias, itu wajar. Nah kalau orang terima firman sambil setengah tidur dan berkata bahwa saya mengerti. Kok ngerti gimana? Tadi saya dalam alam roh. Sebelum dia khotbah pun aku sudah mengerti. Nah, saya nggak percaya. Tapi persoalannya begini ya. Antusias hanya antusias saja. Itu berbahaya. Karena antusias, kalau hanya sekedar antusias, itu hanya berhenti di level jiwamu sebetulnya. Belum tentu dia menembus sampai kepada rohmu. Tapi kalau orang tidak ada antusiasnya, nembus jiwa pun kagak, saudara. Jadi cuma kayak angin. Tapi kalau Anda sudah mulai merasakan antusias, jiwamu merespon sesuatu yang dari Allah, saya berkata, jangan berhenti. Sebab antusias yang sekedar antusias, bisa berarti sekedar ungkapan dari emosi manusia kita. Makanya tadi Alkitab berkata, when the emotion wear off. Ketika emosi kita sudah tertanggalkan. Nah, orang emosi itu bisa ada batasnya loh saudara. Anda nangis saja sampai sedih sekali ya. Anda bisa kehilangan suaramu sampai nggak bisa nangis lagi bisa. Alkitab berkata itu. Anak buahnya Daud. Anda tertawa, sampai sudah nggak bisa tertawa lagi karena kram perutmu bisa. Antusias itu ada batasnya. Ada batasnya. Karena pasti ada sesuatu yang membuat Anda antusias. Tapi kalau di level emosi saja, itu yang berbahaya. Makanya Anda akan lihat orang-orang yang kata, ya, di belakangnya lemes sebetulnya. Ketika dia sendirian, itunya semua hilang. Yang muncul cuma orang yang tidak berdaya dan ditindas oleh setan. Nah, setiap kita punya kepribadian yang berbeda-beda, toh ya.
Ada orang yang ekspresif sekali, dan itu akan gampang kelihatan antusias. Ada orang yang begitu impresif yang tidak kelihatan sama sekali. Tapi hanya sekedar antusias, tidak menolong banyak. Karena itu hanya berhenti di level emosi. Sebab Alkitab berkata, firman yang engkau terima dengan antusias itu, firman yang sama mendatangkan aniaya dan penindasan dalam hidupmu. Karena setan tidak pernah ingin Anda tetap punya firman dalam hidup saudara. Itu akan menciptakan tindasan dan aniaya yang mengerikan dalam kehidupan kita. Makanya tidak mungkin dihadapi sekedar dengan emosi dan antusias kita. Dalam kehidupan kenyataan kita, emosi kita tidak menjawab banyak, saudara. Anda sedang butuh uang untuk bayar anak sekolah. Anda nggak selesaikan dengan, iya, ibu guru, iya. Nanti saya bayar. Gurunya bingung, ini ibu ini waras apa enggak? Oh iya, bayar dong, kapan? Belum tahu. Ngerti, saudara? Anda boleh antusias terus. Tapi itu antusias tidak membuat batokmu mengeluarkan dolar dan kerikil-kerikil surga, kata Pak Yusak. Atau ketika kau bersin, debu surga keluar. Enggak, saudara. Enggak. Sehingga emosi tidak bisa menjawab banyak sebetulnya. Itu tanda yang sudah cukup baik. Anda meresponi firman. Anda terima berkat dari itu. Tapi emosi saja tidak berarti banyak dalam kehidupan kita. Sebab kita hidup dalam suatu alam realita. Nyata, kenyataan dalam kehidupan kita. Dan ketika firman itu masuk dalam kehidupan kita, serangan setan itu akan datang. Untuk apa? Mencungkil kembali akan firman itu dan menggoyahkan iman kita, meruntuhkannya dan menghabisi kehidupan kekristenan kita. Jadi kalau kita izinkan firman hanya terbatas pada emosi kita, Anda dalam masalah besar, saudara. Sebab setan tidak pernah main-main dalam mengejar kita sampai dia dapatkan kita. Karena itulah firman harus masuk sampai ke roh kita. Ketika kau ditekan dan keluar firman, bukan emosi yang meledak, bukan kebencian, bukan kemarahan, tapi yang keluar firman. Dengan elegans Anda akan keluar sebagai pemenang. Tidak compang-camping kedodoran, Anda akan tampil sebagai orang yang menang. Dunia punya standar berbeda dengan kita. Apa artinya menang? Tapi saya mau beritahu kepada saudara, kalau kita hidup dalam firman dan firman menguasai kita, ditekan seperti apapun, yang bereaksi adalah firman di dalam kita. Seperti yang Tuhan inginkan. Itu yang Allah mau dalam kehidupan kita. Amen, saudara. Karena itu saya mau sampaikan sekaliguslah pada pagi hari ini ya. Saya tahu dalam 2 minggu ini Anda akan penuh dengan kebaktian. I know, saya tahu. Suara dan hidung saya pun sudah tidak ingin kebaktian sebetulnya, saudara. Beberapa hari ini, ya begini, suaranya berubah jadi begitu merdu dan enak didengar. Tetapi saya merasa ada sesuatu yang penting yang akan kita buat. Besok ada satu hari Anda tidurlah sepanjang hari sebelum kemudian Anda masuk pada acara yang berikutnya. Mulai Selasa malam kita akan mulai KKR kita di Plaza Simpang 5. Kita tidak mungkin buat di gereja ini. Tahun lalu yang pingsan banyak di belakang pintu itu jebol di situ. Saya sudah cukup pengalaman tahun lalu dan kita tidak akan mengulang lagi tahun ini. Kita sewa gedung yang lebih besar. Lalu kemudian selama 4 hari kita akan sama-sama dan Anda akan sangat diberkati. Hari Sabtu kita akan selesai sampai Jumat malam ya. Tapi hari Sabtu kebaktian seperti biasa, Minggu dan Senin dalam 3 hari. Saya sudah minta Ibu Indri untuk sharing sesuatu. Apa yang saya mintakan kepada beliau untuk menyampaikan. Saya melihat begini, saudara. Saya diberi data oleh Pak Yos sebetulnya. Berapa jumlah teman-teman yang siap menikah di gereja ini.
tapi belum menikah. Itu jumlahnya cukup besar. Jadi kalau Anda tidak menikah itu heran. Karena laki perempuan imbang dan jumlah cukup besar siap. Wah, selesai sebetulnya urusannya. Cuman yang teler pendetanya berkati kawin. Tapi oke. Cuman kita ingin pernikahan itu pernikahan yang benar gitu loh saudara. Dan ini penting sekali untuk semua yang belum menikah dan yang sudah menikah, yang sudah lama menikah pun ini penting. Karena kelak mungkin itu firman bukan untuk Anda hari ini, tapi untuk anak cucumu kelak. Supaya engkau tahu bagaimana membawa orang-orang jadi orang-orang yang ilahi. Sehingga dalam 3 hari itu saya minta Ibu Indri akan mengajar tentang bagaimana mempersiapkan akan kehidupan secara dewasa dalam berumah tangga. Dan itu akan jadi anugerah yang sangat luar biasa. Amen, saudara. Nah, apa itu penting, Pak? Oh, penting sekali. Kita hidup bukan dalam alam emosi. Nah, banyak anak muda pikirnya dengan emosi Anda bisa hidup. Sehingga kalau Anda orang India, cukup diberi pohon 1 dan gitar 1 dan ditinggalkan sendiri, bisa menari. Kalau kurang seru, semprot dengan belang wir kayak di musim hujan, saudara. Pilek, batuk semua itu. Itu pacaran paling menyakitkan itu. Di tengah-tengah hujan lebat, bergulung-gulung di lumpur begitu menari. Wih, luar biasa. Banyak orang berpikir kita hidup seperti orang-orang India. Saya sudah berkali-kali ke India. Saya belum pernah lihat satu orang India pun melakukan yang sama seperti di film-film mereka. Saya lihat orang India kawin, saudara. One day di Bangalore. Saya naik bus ke desa. Saya khotbah di sana. Busnya tinggi, panjang, tanpa kaca. Jadi kalau hujan, saudara, kalau hujan, Anda mesti siap plastik sendiri. Serius. Sayur, kambing, ayam, masuk jadi satu. Saya lihat orang India kawin, saudara. Sorry saya ngomong terus terang. Yang laki sudah tua. Yang istrinya, menurut saya, seumur anak saya 12-13 tahun. Jalan itu tanpa semangat yang laki. Yang perempuan. Bayangin. Terus cuma ditabui di belakang. Gendreng. Main macet jalan, saudara. Gobrang. Gak semangat, gak ada itu. Gak ada. Beberapa daerah itu mereka bangun gubuknya, dindingnya dari kotoran sapi. Mau nari gimana? Kotoran sapi. Hiasannya, oh bukan pajangan-pajangan di film. Kotoran sapi dibuat seperti ronde begitu, ditusukin kayak sate. Ya. Tanya Pak Yos lah nanti. Tusuk. Bagus sih. Daripada nggak ada apa-apa. Kreatif kan? Tapi itu untuk menari. Itu nggak realistis. Saya memberitahu emosi saja tidak cukup. Kalau laki-laki cuma datang berlutut berkata, I love you, Brad. Tidak cukup. Tanyain, lo bisa kasih makan gua, Kak? Nanti kita pikul bersama. Nah ini kan orang malas. Nanti pasti Allah memberi. Ya belum ada kan? Belum. Kerja dulu. Alkitab berkata, selesaikan pekerjaanmu di ladang, baru bangun rumahmu. Jadi perempuan-perempuan, saudari-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita Yesus Kristus, saya beritahu, kalau cuma dirayu dengan emosi begitu, jangan terus mikir India, wah ini mulai, please. Dia boleh datang bawa gitar lah kayak begini, boleh aja.
Atau bawa bass, boleh. Mungkin bawa tambur drum, boleh aja. Tapi kita tidak hidup dalam alam film India, saudara. Kita hidup dalam alam nyata. Anda perlu makan. Anak lahir perlu dokter. Jadi kehidupan itu realistis. Nanggap ya. Makanya saya minta, tolong diajarin nih. Supaya realistis. Gitu. Sebab pepatah Jerman berkata, jika cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Dan itu gak realistis. Coklat is coklat. Itu bukan coklat. Amen, saudara. Mari bangun suatu kehidupan yang benar gitu loh. Fondasinya tata yang bagus. Karena apalagi kalau kita hidup di, saya kok bisa ngomong soal ini ya? Saya terusin lah, saya nggak tahu. Karena pressure, tekanan itu ya, saudara. Tekanan di masyarakat kita itu masih berat. Saya tahu itu. Kalau orang sudah umur sekian itu ditekan karena ayah ibunya berkata, aku sudah ingin menimang cucu. Ya, baik juga sih. Mungkin kalau sudah nggak sabar beli boneka bayi. Tapi itu tekanan, saudara. Dan orang perlu dibawa dalam pengertian kedewasaan. Saya cerita dengan Pastor Kong minggu yang lalu. Dia senang dengan cerita saya ini. Saya pernah ceritakan kepada Anda. Dia bilang, nanti saya akan sampaikan di jemaat saya. Ya. Minimal ngoleh-ngolehin City Harvest dengan sebuah cerita. Di Belanda katanya, kalau gadis itu umur 17, 16, sekarang 13. Saya nggak bisa ngerti itu. Zaman saya dulu ya. Orang umur 20 itu masih nggak berani apa-apa. Sekarang belasan sudah nekat-nekat anak sekarang. Belum bisa kerja, masih bawa ompol. Kalau orang sudah umur baru berbelasan, kalau dia cari jodoh, dia bertanya, who is he? Siapa dia? Modelnya kayak siapa? Oh, ini kayak Sidul. Ini kayak Mandra. Ini kayak Jackie Chan. Ini kayak Bruce Lee-nya, Kong Hee. Ini kayak Sri Mulat gitu ya, macam-macam. Jadi modelnya dilihat dari penampilannya. Dia mau kaya, dia mau miskin, dia nggak urusan. Pokoknya, wah ini first class punya ini. Itu yang dilihat itu penampilan aja. Jadi setelah dia mulai gede, sudah menjelang kuliah, mau selesai, dia kan ngerti. Dia sudah selesai sekolahnya, dia harus kerja, kenyataan kehidupan datang. Sudah nggak lihat model orang, saudara. Itu keadilan Tuhan. Makanya semua orang bisa menikah tenang aja. Bukan karena penampilan luar, saudara. Ketika orang makin matang, orang tanya, what is he? Apa sih dia itu? Kerjanya apa? Income-nya berapa? Gelarnya sepanjang apa? Oh, itu ditanya, saudara. Sudah nggak urusan fisik lagi. Urusan kantong yang dilihat. Utangnya banyak apa nggak ada utang? Nah, itu dicek. Lain toh? Cara ngelihatnya? Lain. Setelah 30 and above, where is he? Katanya. Di manakah engkau? Cari nabrak-nabrak. Saya berkata nggak benar lah, saudara. Itu manusia, itu emosi. Tapi ingat, hidup kita itu realistis. Jadi saya minta, sekalipun Anda sudah teler kebaktian, tapi rohmu kan makin menyala tuh sebetulnya. Ya, saudara ya. Make sure Anda datanglah 3 hari itu. Yang orang tua saya beritahu, Pak, saya masih udah kawin lama, Pak, bagus. Supaya kelak engkau didik anakmu dengan lebih baik lagi. Wah, anak saya sudah gede-gede, Pak. Cucumu kelak perlu nasihat Anda. Amen, saudara. Dan itu penting sekali. Nah,
Apa yang membuat orang sekedar hanya emosi? Saya mau ulang lagi ke Matius 13 tadi ya. Dikatakan, this is the person who hears and instantly respond with enthusiasm. Inilah orang yang mendengar dan seketika itu juga meresponi dengan antusias sekali. Tetapi, there is no soil of character. Tidak punya tanah karakter dalam hidupnya. Dan ini yang perlu dibentuk dalam kehidupan kita. Karakter. Watchman berkata, Allah lebih tertarik dengan pembentukan karaktermu dibandingkan dengan pelayananmu. Sementara kita lebih tertarik jabatan, pelayanan, dan sebagainya dibandingkan pembentukan karakter kita. Tapi saya percaya Tuhan lebih tertarik dengan karakter kita. Amen, saudara. Dia senang dan dia mau pakai kita. Tapi Allah ingin melihat karakter kita dibentuk Tuhan. Jadi dengan luar biasa. Tadi malam saya berdoa, Roh Kudus berkata jelas kepada saya. Dia berkata, kamu tahu dari mana cara bagaimana aku bentuk karakter anak-anakku? Dia berkata, itu seperti aku membentuk baja. Dipanaskan dulu. Ngerti? Begitu panas, tarik keluar. Pukul dengan palu di tempat. Tuhan berkata, dua hal yang akan membuat orang berkarakter. Yang pertama, hadiratku. Kalau mereka masuk dalam hadirat Allah, hati mereka dilembutkan, seperti baja dipanaskan, mereka akan soft and pliable. Itu yang Tuhan mau, saudara. Coba buka Mazmur pasal yang ke-37. Mazmur 37 mulai ayat yang pertama. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput. Dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan, apa saudara? Bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, kata bergembira sebetulnya bukan gembira, bukan begitu. Tapi terjemahan yang terkandung di dalamnya, yang lebih akurat sebetulnya kata itu artinya be soft and pliable. Jadilah engkau lembut dan gampang dibentuk. Pliable. Gampang dibentuk. Dan itu yang dikatakan, maka akibatnya ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Karena engkau dibentuk seperti yang maunya Tuhan, maka semua kemauanmu akan sama dengan kemauannya Dia. Akibatnya semua kemauanmu akan diberikan oleh Tuhan. Enak. Ada orang berkata gini, Bapak, ya enggak enak. Saya punya kemauan yang lain. Saya berkata enggak mungkin. Kalau engkau dibentuk Tuhan, jadi bentukan sesuatu, Anda sudah tidak akan ingin dengan yang tadinya engkau inginkan. Contoh, saudara. Contoh. Saya, ini orangnya nggak bisa makan bawang, saya nggak bisa. Berambang mentah, saya nggak bisa. Daun berambang, saya nggak bisa. Saya pakai ayat itu adalah semua makanan Mesir. Berambang bawang itu Mesir semua. Saya adalah manusia tanah perjanjian. Itu hanya untuk diri saya sendiri. Anda boleh makanlah sebanyak-banyaknya. Setelah makan jangan deket-deket saya. Jadi saya didesain tanda petik di dalam saya. Saya nggak suka itu. Ada orang-orang yang hobinya makan bawang mentah, berambang mentah. Buat saya itu agak, kenapa bisa begitu dimakan? Tidakkah ada banyak yang lebih baik dari itu ya? Nah, dia, kalau dia dijadikan seperti saya, mungkin dia berkata, loh tapi saya suka ini. Ya, sebelum kau jadi seperti saya, kamu akan suka makan seperti itu. Tapi kelak kalau kamu dijadikan seperti saya, diberi itu 30 karung pun, lebih baik kamu kabur cepat-cepat. Ngerti saudara?
Selama kita seperti manusia kita, kemauan daging kita begitu banyak. Yang kita makan, Allah melihat dari surga. Kok begitu sih? Kok dimakan ini semua? Tikus dimakan. Scooby-Doo, Batman katanya. Ya di luar pulau itu kan orang makan anjing, Scooby-Doo dimakan. Kelelawar, Batman dimakan. Apa lagi? Scooby-Doo, Batman. Hah? Ya, ular nggak ada ceritanya. Scooby-Doo dan Batman dimakan. Allah di surga lihat. Ketika dibentuk Tuhan, tiba-tiba kan kita lihat Scooby-Doo ya. Wah, ini teman. Bukan teman waktu lapar, tapi lain. Ngerti saudara? Semua ini berbeda. Orang ada yang begitu banyak yang najis yang keluar, yang kita buat. Ketika dibentuk Tuhan, kita jadi seperti yang Tuhan mau. Kita nggak kepengen lagi tuh. Yang kita inginkan sudah jadi keinginan Tuhan. Makanya dia berikan semua yang kita ingini. Nah Allah membentuk kita begitu. Kalau kita tinggal dalam hadiratnya, kemudian kita biarkan Allah menempa kita. Dan penempaan itu biasanya lewat penderitaan, lewat aniaya, lewat kesulitan, lewat kesukaran. Jangan pernah alergi dengan itu. Karena itu membentuk karakter kita. Amen. Anda akan jadi seperti yang Tuhan inginkan. Luar biasa. Coba buka Kisah 9, saudara. Kita akan selesai dengan ini. Pastor Konghi sampaikan beberapa ayat dari perikop ini. Tapi saya akan bacakan secara lebih lengkap buat saudara. Saya mau tunjukkan satu kebenaran yang luar biasa. Pasal 9 ayat 32. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri di dekatnya. Sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Nah, saudara bayangkan ya. Ini tekanan yang dialami Petrus itu luar biasa. Di Lida dia buat mujizat yang luar biasa. Orang lumpuh 8 tahun, dia doakan bangkit. Dan bisa bereskan tempat tidurnya. Nah, kita berkata di Yope ada seorang murid Tuhan bernama Tabita. Dan ini orang yang baik sekali. Sering membantu para janda. Dia sakit dan dia mati. Petrus diundang datang. Dia datang. Ketika dia masuk di ruangan di mayat itu ada. Anda bisa bayangkan tekanan yang dihadapi. Orang berkata di Yope, di Lida ada mujizat besar. Petrus dipakai Tuhan membuat mujizat besar. Mereka berkata, hari ini kami juga ingin melihat engkau. Belum para janda ini nangis.
nunjukkan pakaian yang dibuat oleh Tabita. Dengan berkata, ini orang baik. Jangan mati dulu. Ini orang baik. Bangkitkan dia. Bayangin. Datang sendirian. Terkenal sebagai orang yang membuat mujizat. Dimintain tolong oleh para janda. Nangis sambil bawa pakaiannya. Saya belajar ya. Kalau ini orang gak punya karakter Kristus yang kuat. Hancur. Saudara. Apa yang dia mesti buat? Tapi saya belajar dari ayat ini luar biasa. Dia singkirkan semuanya. Dia gak perlu rombongan kor, peratap, sambil bawa pakaian. Semua keluar. Dia sendirian dengan mayat. Pastor Konghi berkata itu adalah teror di waktu malam berhadapan dengan mayat. Tapi menurut saya ada sisi lain juga yang kita perlu mengerti. Terornya mungkin bukan dari si mayat itu, saudara. Terornya dari janda-janda ini. Yang maksa berkata, bangkitkan dia. Dan saya senang ketika kita bisa melihat bahwa ketika Petrus berlutut untuk berdoa, yang dipandang bukan mayatnya, yang memang sudah mati, saudara. Tapi rupanya dia belakangin mayatnya begini, saudara. Jadi problemnya nggak dilihat, dia cari Tuhan nih, sembahyang. Nah, kalau orang Kristen ketemu mayat, dilihat mayatnya, Tuhan bangkitkan, bangkit. Orang, ubah. Lalu matanya terus ke persoalan, bukan cari Tuhan. Orang punya karakter, saudara, kayak Petrus. Dia ngerti apa yang dia buat. Oke, ini problemnya. Selesaikan dulu. Oke, sini aja ya. Saya pindah-pindah mayat. Ya, tidak akan pindah sebelum dia bangkit, saudara. Dia sampai kekuatan Tuhan turun. Dia berpaling. Ketika dia sudah hadapi persoalan itu, seluruh kepenuhan Allah di dalam dirinya. Dia hadapi mayat. Bangkit lagi. Amen, saudara. Saya kemarin dengan istri saya dan Bu Yuni mendoakan Tania ya, anggota sekolah minggunya Victor. Dan akhirnya dipanggil pulang. Kita mendoakan beberapa saat waktu lalu. Secara medis si dokter pada waktu itu berkata ya, cabut aja alat bantunya. Tapi Anda sebagai orang tuanya ya, tentu berat dong. Kalau Anda memutuskan baik cabut, karena itu kalau dicabut mati. Ya. Nanti tahu-tahu bisa feel guilty kan. Wah, kamu bunuh anak. Karena beberapa kejadian, orang sudah koma kayak begitu, bisa bangkit lagi. Nanti kalau ada cerita orang bersaksi begitu, waduh saya dulu koma, tapi Tuhan bangkitkan saya lagi. Kan ini orang tua kan bisa merasa, loh kenapa aku dulu cabut ya? Gimana kalau seandainya semenit kemudian Allah turun dan membangkitkan anak saya? Anda bisa menangkap pergulatannya. 5:30 saya telepon, dan saya coba secepat mungkin sampai ke rumah sakit. Saya lihat bagus sekali ya, orang tuanya dengan beberapa opa-omanya dan keluarganya sedang gandeng tangan sembahyang pada buat anak itu. Saya lihat kesaksian iman yang bagus dari keluarganya. Bagus sembahyang. Tentu ada air mata. Kalau Anda punya anak kondisi begitu, nggak nangis ya, bangetan, saudara. Iya, kita kan manusia. Itu robot lagi itu. Terus sembahyang. Saya lihat reaksinya bagus sekali. Bagus sekali. Sembahyang. Orang waktu Pak Samuel Elkanah meninggal aja, Pak Yusak nangis. Sembahyang dan nangis. Ya itu kan manusia sekali, saudara. Maksud kita nggak bisa nangis, saudara. Sembahyang. Tapi saya masuk, saya lihat, wah ini kesaksian iman keluarganya. Bagus sekali. Mereka sudah rela, dan mereka bilang, Tuhan kalau engkau mau ambil. Wah itu luar biasa. Amen. Banyak orang ngotot terus. Tapi kita belajar untuk menyerah. Apa yang terbaik menurut Tuhan. Dan selesai, saudara. Tapi saya melihat satu sisi ya. Ini loh saya mau beritahu Anda. Manusia itu hidupnya itu luar biasa. Makanya Anda jangan sia-siakan hidupmu. Hidup kita itu luar biasa. Kalau papahnya datang, itu di kardiak monitornya, itu bisa sampai 90 Pak Bianto. Begitu papahnya pergi, drop 40. Datangi lagi, naik lagi.
Ayo, coba Anda jelasin gimana. Saya bilang, ini luar biasa ya. Kok begitu ya? Terus akhirnya saya masuk, saya bilang, oke, kita serahkan dalam tangan Tuhan aja. Sembayang, udah, turun. 16, 13, 12. Terus turun, tepat sekali. 0. Lurus ya. Lurus ya. Bapaknya masuk kan? Baru masuk ya. Gerak lagi. 60. 68. Bayangin, sudah 0. Dokter sudah siap, mau masuk, mau dicabut, saudara. Gerak lagi. Terus tunggu lagi, saudara. Kita sembahyang. Drop lagi ya. Sampai 0. Dokternya saya berdiri kan di monitor, saya siap lagi nih. Dokter saya berdiri. Gerak lagi. Sampai 70. Naik. Waduh. Saya sembahyang di luar, saya bilang, Tuhan, apa yang aku mesti buat? Kalau ada Pak Yusak, tak tanya Pak Yusak selesai urusannya. Nggak ada di Temanggung orangnya. Mulai Pak Yusak yang dia bilang. Yang ada cuma saya. Dia bilang, Tuhan, aku mesti buat apa ini? Terus Roh Kudus bicara sama istri saya, Bu Yuni, apa yang harus dibuat? Mereka berdua masuk, sembahyang di PCI, saudara. Diomongin. Anda boleh percaya, boleh tidak. Kayak kami bicara, beritahu, surga itu luar biasa. Yesus itu jalan. Kamu nak ketemu Yesus, kamu berangkat, jangan ragu-ragu. Bener, berangkat aja. Diomongin. Tengi, ada ikatan yang lain. Selesai. Masih nggak bisa. Masih terus. Saya bilang sama saya, masuk. Kamu sembahyang. Saya masuk. Saya bilang, saya panggil namanya, saya bilang, malaikat sudah jemput kamu. Pulang aja, nggak apa-apa. Pulang. Kamu nanti bahagia. Ya, saya bilang, dalam nama Yesus. Pulang. Terus lama, sudah nggak pernah gerak lagi. Saya keluar pelan-pelan. Istri saya mikir saya masih di sebelahnya. Saya keluar pelan-pelan. Saya mau ikut-ikutan Roh Kudus, saudara. Roh Kudus kalau masuk, semua orang tahu. Dia keluar, tidak ada orang tahu. Makanya hati-hati. Roh Kudus itu kalau datang, heboh semua, gitu. Tapi dia mengundurkan diri dari hidupmu. Simpson nggak ngerti, Saul nggak tahu. Mundur. Dia pribadi yang sopan, saudara. Dia bukan kayak kita. Wes, jorok-joroknya. Itu kan kampungan banget toh. Roh Kudus gak gitu. Orang jutaan sih barang. Geger kita enggak. Karena saya nggak nurut terus sama dia, sudah. Nah, dia nggak mau. Gitu. Pelan-pelan. Saya ikut-ikutan Roh Kudus. Saya pelan-pelan. Istri saya nggak tahu. 0. Sudah siap, keluarga sudah semua siap. Ditunggu lebih dari 2 menit ditunggu. Karena sudah 2 kali 0 kok naik lagi. Saudara. Tunggu sudah tidak terus. Masuk dokternya masuk. Dia bilang, ya saya lepas. Saya kaget. Tiba-tiba suaminya jadi kecil dan baju putih, saudara. Dia pikir malaikat datang. Lompat. Tapi kesaksian keluarganya bagus sekali. Nabi, saudara. Itu mengantar orang pulang ke rumah bapak. Bagus. Saya melihat iman keluarganya baik sekali. Saya ajak mereka doa sama-sama. Akan dikubur hari Selasa ya, Victor ya. Jam 8 ada kebaktian di Plogorejo, betul ya. Kalau Anda sempat hadir akan sangat baik. Memberikan tambahan penghiburan buat keluarganya. Tapi saya menyaksikan bahwa orang dalam Tuhan itu realita seperti itu. Menghadapi semua emang nangis. Ya, kita aja gak tahan dari itu. Lihat kondisi anaknya juga gak tahan. Tapi waktu kita bisa antar sampai pulang, wah luar biasa. Amen, saudara. Itulah realita yang dihadapi dalam hidup. Bukan sekedar emosi biasa. Butuh soil of character.
dalam hidup kita. Amen. Butuh tanah karakter. Dan Anda dan saya harus mempersilahkan Tuhan membentuk hidup kita seperti yang Dia mau. Amin. Kita berdiri sama-sama. Kia pasyete kiwi syente kasyanta Kina hasyanta kara syete kiwi syente kiwi Kiara pasyanta kara pasyanta kara masyete kara masyete Shikara pasyanta kara pasyanta kara pasata syete kara masyete Shikiara pasyete kire pada syete kire pasyete kire mesyete kire Yahashata kara syete kimiti kai mata santa kara masyete. Bapa, dalam nama Yesus, satu yang hamba minta pada pagi hari ini, biar dalam hidup kami ada tanah karakter dari ilahi yang muncul Tuhan. Biarkan semua yang kami terima dengan sukacita itu lahirnya daripada Roh Kudus-Mu sendiri. Dan terus menembus sampai roh kami dan membentuk akan karakter hidup kami. Jauhkan dari setiap kami hanya reaksi yang emosional. Karena itu tidak akan bertahan Tuhan. Tapi kami tahu jika kami bisa menangkap kebenaran firman Tuhan. Jadi karakter dalam kehidupan kami. Kami tahu sesuatu yang ilahi sedang membentuk hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sembahyang saudara, minta kepada Tuhan biar tidak ada orang yang gugur di tengah jalan, tapi semua selesai sampai ke garis akhir. Kiara syata kara pasyete kire mesyete Shikire masyata kara pasyanta kara pata syete kire mesyete Kiara masyete kara pasyete kara mata syete kara pata kaya rapa Kura syanta kara pasyete kire mete syende kire bedeng Kiara pasyanta kara pasyata kara pata syete kara pata sata kaya Sete kara mas sete kere mete kara pata kaya rapata karapa. Sete kere me sete kare mata. Tumbuhkan tanah-tanah yang berkarakter dalam hati kami Tuhan. Ada karakter ilahi yang terbentuk dari kehidupan kami. Bukan hanya pada level emosi Tuhan, tapi sampai membentuk akan karakter kehidupan kami. Engkau beri kepada anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang luar biasa. Pagi ini kami juga satukan hati berdoa untuk kedua orang tua dari Tania. Kau telah panggil pulang anak-Mu dan hari ini dia bersuka cita bersama dengan Engkau. Dan keluarga yang dia tinggalkan Kau berkati, Kau jagai dan Kau hiburkan Tuhan. Kami juga satukan hati kami berdoa untuk acara dengan Robert Karen dan teman-teman dalam minggu depan ini. Bapa, demi nama Yesus kami minta yang terbaik daripada-Mu. Kau siapkan hati kami supaya siap diberkati oleh Tuhan. Setiap perkataan daripada-Mu mengubah kehidupan kami. Mengubah kehidupan kami. Dan hidup kami tidak akan sama lagi. Terima kasih Bapak, kami tahu dalam 4 hari kami akan sangat-sangat diberkati. Dan kami tahu sesuatu yang sangat ilahi akan Kau sediakan bagi setiap kami. Berikan rasa haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Di tengah-tengah umat-Mu ini berikan rasa haus dan lapar. Setiap kami boleh datang dengan kehausan dan kelaparan akan Engkau sendiri. Dan kami tahu hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Seluruh acara kami persembahkan kepada-Mu. Cuaca yang terbaik Engkau berikan. Keamanan, sound system, semuanya disediakan oleh Allah dengan cara yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami juga akan bawa korban kami di hadapan Tuhan. Dan kami berdoa keluar dari hati yang paling dalam, kami ingin menyembah Engkau dengan harta kami. Terima penyembahan ini, terima perpuluhan kami, terima syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata amin. Silakan duduk saudara.